Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Halo PDKs. Anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon menyoroti ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Awalnya politikus fraksi PDIP ini mempersoalkan tidak hadirnya Dudung dalam rapat kerja DPR bersama TNI. Lalu merambah tentang adanya ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan antara perwira TNI. Lantas, apa sebenarnya yang menyebabkan isu ketidakpatuhan di kubu TNI ini? Serta seperti apa perbandingan karir dan kekayaan Dudung versus Andika? Mari kita bongkar. Jenderal Andika Perkasa dilantik menjadi Panglima TNI bersamaan dengan naiknya Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Keduanya terangkat secara resmi oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada 17 November 2021 kemarin. Andika melenggang setelah resmi disetujui DPR menjadi Panglima TNI, menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa purnabakti alias pensiun. Lantas bagaimana perjalanan keduanya selama berkarir di TNI? Secara akademik, Andika Perkasa merupakan senior Dudung Abdurrahman selama menempuh pendidikan di Akademi Militer. Andika Perkasa diketahui merupakan lulusan Akmil tahun 1987. Setelah lulus dari Akademi Militer, Andika langsung bergabung dengan Kopassus. Bertugas sebagai perwira pertama di Korps Baret Merah, Andika banyak menjalankan misi di Satuan 81 Penanggulangan Teror dan Grup 2 Para Komando. Selama berkarir di TNI, Andika pernah memegang beberapa jabatan strategis. Di antaranya Kepala Staf Umum TNI, Komandan Batalion 32 Apta Sandi Prayuda Utama, Grup 3 Sandi Yuda Kopassus, Komandan Resimen Induk Kodam Jaya Jayakarta di Jakarta, dan Komandan Resor Militer 023 Kawal Samudra Kodam 1, Bukit Barisan di kota Sibolga, Sumatera Utara. Perjalanannya selama di TNI kemudian membuatnya mendapatkan promosi ke jabatan perwira tinggi dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI pada tahun 2013 silam. Sekaligus mendapatkan kenaikan jabatan sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD pada 25 November 2013. Tentara kelahiran 21 Desember 1964 ini kemudian naik pangkat menjadi Mayor Jenderal pada tahun 2014. Di tahun yang sama, saat Jokowi terpilih menjadi Presiden, Andika Perkasa diangkat menjadi Komandan Pas Pampres. 2 tahun berselang, ia kemudian menjabat sebagai Panglima Kodam 12 Tanjung Pura pada tahun 2016. Selanjutnya, pada tahun 2018, Andika kembali mendapat kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal dengan 3 bintang melekat di pundaknya. Pada tahun 2018 juga lah, Andika Perkasa resmi dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Berkat kiprahnya sebagai pemimpin Angkatan Darat, pada November 2021 Andika Perkasa akhirnya berhasil ditetapkan sebagai Panglima TNI. Dan jabatannya sebagai Panglima TNI dijabatnya hingga saat ini. Sementara itu, setelah Jenderal Dudung berhasil menyelesaikan pendidikan militernya, ia langsung menjabat Danton 3 Kompi B, Yonif 744 Satya Yuda Bakti. Sama seperti Andika, Jenderal Dudung juga beberapa kali sempat merasakan jabatan yang strategis. Di antaranya, sebagai Dandim 0406 Musirawas, Sumatera Selatan. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim sebanyak 2 kali. Lompatan karirnya mulai menanjak pada tahun 2010 saat dirinya mendapat promosi pangkat menjadi kolonel. Di tahun yang sama, Dudung juga dilantik menjadi Aspres Kasdam 7 Wirabuana. Setelah itu, ia diangkat menjadi Danrindam 2 Sriwijaya dan mendapat promosi untuk menjabat sebagai Dandenma Mabes TNI. Karirnya semakin cemerlang pada tahun 2015 hingga 2016 saat ia dipilih untuk memegang jabatan sebagai Wakil Gubernur Akmil
Sebelum menjadi KSAD, Dudung juga pernah bekerja sebagai staf khusus KSAD dan wakil asisten teritorial KSAD. Tahun 2020, Dudung diangkat sebagai Pangdam Jaya sebelum akhirnya tahun 2021 dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Andika Perkasa. Dalam perjalanan karir militernya, Jenderal Dudung beberapa kali menorehkan prestasi yang membanggakan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penghargaan yang tersemat di dada kiri dan kanan sang Jenderal Bintang 4 tersebut. Mari kita mulai dari dada sebelah kanan. Terdapat 3 penghargaan internasional seperti Brevet Junior Officer Combat Instructor Training, Master Parachute Badge dari US Army, RSL Badge dari US Army, serta penghargaan dalam negeri berupa Wing Penerbang TNI AD. Sementara itu, di dada sebelah kiri, dimulai dari yang paling atas terdapat 3 brevet kualifikasi. Lalu di bawahnya ada brevet para utama. Lalu ada 6 penghargaan bintang dan 9 penghargaan Satya Lencana. Kemudian secara berurutan terdapat brevet kualifikasi penanggulangan teror dan brevet kualifikasi intai tempur. Jika dibandingkan dengan penghargaan yang berhasil diraih oleh Andika Perkasa, siapakah yang memiliki tanda penghargaan lebih banyak? Di dada bagian kanan Pak Andika tersemat 6 penghargaan internasional, di antaranya Military Pre-Fall Parachutist Badge, Master Parachutist Badge, RSL Badge, Master Explosive Ordnance Disposal Badge, an Expert Marksmanship Badge with Pistol Tap, serta 1 dari Royal Australian Army yaitu Parachutist Badge. Kemudian di dada sebelah kiri ada 4 penghargaan brevet. Kemudian ada 10 penghargaan tanda bintang dan 9 penghargaan Satya Lencana. Sama seperti Jenderal Dudung, Andika Perkasa juga mempunyai PIN Alumni Lemhanas dan PIN Alumni Sesquad, brevet kualifikasi penanggulangan teror, serta brevet kualifikasi intai tempur. Perbandingan selanjutnya dari segi kekayaan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dimuat dalam laman resmi KPK, Jenderal Andika Perkasa memiliki total kekayaan senilai 182,6 miliar rupiah. Sedangkan kekayaan Jenderal Dudung Abdul Rahman mencapai 6,1 miliar rupiah. Sedangkan untuk isu keretakan hubungan antar kedua jenderal ini sepertinya tak akan diperpanjang lagi. Dan Jenderal Andika maupun Dudung sama-sama sudah memberikan klarifikasi kepada DPR bahwa hubungan keduanya tak ada masalah. Ya, saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun. Apa perintah Panglima TNI, kayak kemarin saya tidak hadir melaksanakan RDP, itu salah satu perintah Panglima TNI untuk mengecek kesiapan Batalion 143 yang akan berangkat ke daerah operasi. Di lain sisi, Jenderal Andika Perkasa pun membuka suara dan memberikan jawaban soal isu terkait yang menyebut dirinya memiliki hubungan tak harmonis dengan Jenderal Dudung. Dalam salah satu unggahan video di channel YouTube TV One News, Jenderal Andika mengatakan tak ada masalah apapun dengan Jenderal Dudung. Andika juga menegaskan dirinya telah menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan aturan Panglima TNI. Menurut saya kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai dengan peraturan perundangan, jadi nggak ada yang berbeda dan nggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi.